Desa Tenganan, Pegeringsingan adalah salah satu desa adat tertua di Bali yang terletak di Kabupaten Karangasem. Masyarakatnya dikenal sebagai Bali Aga, sebutan bagi penduduk asli Bali yang hingga kini masih setia menjaga tradisi, budaya, dan aturan leluhur yang nyaris tak tersentuh arus modernisasi. Desa ini memiliki banyak keunikan, dari hukum adat awik-awik desa, sistem kalender khas, kain sakral geringsing, hingga tradisi perang pandan dan arsitektur desa yang begitu memikat. Tenganan Pegeringsingan bukan sekedar desa, tapi cerminan sejarah, warisan budaya, dan jati diri Bali yang sejati. Om Swastiastu. Sebelumnya kami dari Kampus Warmadewa, Bapak, kami ingin menanyakan mengenai budaya dan peran masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan dalam mengelola budaya dan hutan desa perspektif ekowisata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayulata Ganda Laksmi. Kenalkan, nama saya Putu Gede Ditya Biasa Putra. Dan dengan Bapak siapa? Yang Putu Yudiana. Baik, yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana sih sejarah, nilai dan praktik budaya masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan dalam membentuk identitas desa hingga saat ini? Kalau sejarah, kita bicara dari sejarah desa ini kan cuman karena 1841 desa ini pernah terbakar, jadi semua sumber-sumber tertulis ini ikut terbakar. Nah, dari waktu miskin 1841 memohon ke Raja Karangasem ke Raja Klungkung, ada Raja Klungkung atas restu Raja Klungkung mengirimkan satu juru tulis atau tukang tulis menulis beberapa ingat masyarakat tentang aweg-aweg yang sudah terbakar itu yang ditulis. Nah, tahun 1843 ini aweg-aweg itu rampung. Yang masih diingat itu masih 61 pasar. Nah, cuman kalau dari kapan masyarakat itu menjaga tradisi mungkin dari lebih. Ada yang memperkirakan kita di Tenganan itu sudah dari abad ke-11 sudah ada di Tenganan. Tapi dari kapan itu kan pastinya belum, karena semua ini terbakar. Cuman dalam hal menjaga tradisi, budaya, hampir semua dari turun-temurun kan sudah menjaga tradisi tersebut. Cuman tetap pegangannya ada 61 pasang. Jadi, cuman dari 61 pasang itu kan tidak beraturan karena berdasarkan ingatan. Kalau aweg-aweg yang sekarang itu yang sistematis lah di era yang baru itu kadang-kadang mereka menulis aweg itu kan berurutan. Kalau kami itu tidak berurutan, artinya karena berdasarkan faktor ingatan. Nah, dari 61 pasal itulah yang menaungi, melengkapi dan menjaga masyarakat Tenganan, wilayah dan sebagainya. Nah, salah satu mungkin yang paling berbeda di aweg-aweg itu, kami masyarakat Tenganan tidak boleh merubah fungsi tata guna lahan. Nah, di aweg-aweg itu, di dalam aweg-aweg itu ada wilayah ketika diukur itu ada 917,2 hektar. Nah, 917,2 hektar itu ada hutan, kawasan hutan 591 hektar, kawasan sawah 255 hektar, pemukiman itu ada kurang lebih 78 hektar. Pemukiman itu termasuk pekuburan dan fasilitas umum. Nah, salah satu di aweg-aweg itu yang mungkin menarik yang dari sisi luar yang berbeda seperti itu. Kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Kami tidak boleh merubah fungsi, mana yang hutan, mana yang sawah, mana yang pemukiman. Kami tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat, karena semua pohon yang Tenganan itu dilindungi oleh aweg-aweg. Kami tidak boleh
memetik beberapa jenis buah, diantaranya durian, kemiri, luwak atau pangi sama teh. Nah, kalau peran masyarakat ini semua masyarakat di Tenganan ini berperan untuk melindungi alam. Nah, kata Tenganan Pegeringsingan juga berasal dari kata Tenganan. Tenganan yang dulu konon kita di Tenganan ini adalah orang-orang prajurit. Ini ada Wong Penegas, diperkirakan kita pernah tinggal di kawasan Bedulu Gianyar pada masa kerajaan Bali Timur. Bergeser ke arah timur, pernah tinggal di tepi laut, di pesisir, diperkirakan di sekitar Taman Ujung. Nah, mungkin karena abrasi, kalau di legenda kita ada kena diserang ikan, tapi mungkin kami yakini legenda itu adalah kena abrasi, berproses ke Tengahang. Nah, Tengahang itu berpindah dari pesisir ke tengah, ini menjadi kata Tenganan. Kedua, pegeringsingan itu berasal dari kata kain geringsing. Itu satu-satunya kain double ikat yang ada di Indonesia. Di dunia itu ada 3, di Jepang, di India patola, kalau di Jepang kurumerasuri, sama di Tenganan pegeringsingan kayak geringsing. Nah, di geringsing ini juga penggambaran bagaimana kami menghormati alam, menghormati sesama, menghormati pencipta. Pola dasar dan pola desa semua di Tenganan itu adalah simetris tanda tambah atau tapak dara. Artinya kami di Tenganan aspek kehidupannya adalah keseimbangan, baik menyimbangkan dengan alam, dengan pencipta, dengan sesama. Itu yang sebenarnya. Kalau peran masyarakat, semua masyarakat itu berperan, baik itu Trune, Dewe, Krame, Bumi dan sebagainya, itu berperan untuk menjaga kelestarian alam. Baik, terima kasih. Kami juga ada pertanyaan lagi, Bapak. Baik. Sejauh mana masyarakat adat terlibat dalam pengembangan ekowisata berbasis budaya dan hutan, serta manfaat dan tantangan apa yang dirasakan? Kalau masyarakat, artinya kami di Tenganan dari luasan itu kan 917,2 hektar. Sementara dulu Tenganan dikenal dengan wisata budaya, betul loh. Wisata budaya ada yang mungkin yang lebih terkenal di Tenganan kayak geringsing, Geret Panda dan sebagainya. Tapi dari potensi itu ada potensi alam yang masih belum semua terekspos, belum semua tergarap, diantaranya karena kan kawasan sawah ini 255 hektar, terus kawasan hutannya 591 hektar, di mana sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Artinya kalau kita bicara pariwisata di Tenganan itu, kami masyarakat Tenganan itu beranggapan, berasumsi pariwisata ada karena budaya. Artinya kami tidak mungkin menggelar budaya, tradisi di luar konteksnya upacara. Kalau mau lihat upacara, datanglah saat upacara itu berlangsung. Kalau di luar Tenganan kan banyak budaya ada karena pariwisata, mungkin ada barong dan sebagainya. Kalau kami di Tenganan tidak. Di samping itu dengan berkembangnya mungkin pariwisata, sekarang banyak wisatawan, terutama wisatawan Eropa yang berminat tentang alam di Tenganan, karena kami kan punya hutan adat, sawah, sungai. Itu kami manfaatkan, terutama yang sekarang yang sudah berkembang adalah trekking, wisata trekking. Artinya kami masyarakat Tenganan menyadari semua itu. Kami berasumsi juga pariwisata itu adalah salah satu bentuk bonus dari apa yang kami lakukan. Wisatawan tertarik atas apa yang kehidupan kami sehari-hari ada di Tenganan. Artinya wisata di Tenganan tidak ada yang dibuat-buat. Artinya salah satunya pemukiman kayak akomodasi wisatawan seperti villa, homestay, termasuk hotel kami tidak ada, karena itu sesuai dengan ABGW kami tidak ada, belum dibuka keran untuk hal tersebut oleh desa adat, karena semua ini masih dinaungi oleh ABGW. Artinya wisata alam itu walaupun kami bisa menerima pariwisata asalkan pariwisata itu tidak bertentangan dengan tradisi, budaya dan alam yang kami punya. Walaupun ada perubahan, yang pikir ada perubahan itu pasti, kan tidak mungkin tidak ada perubahan. Yang penting perubahan ini tidak merubah
secara frontal, tidak bertentangan dengan apa yang kami warisi secara tradisional. Ya Bapak, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih. Santi Om.